Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung, itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet, kan mestinya keluar aja langsung kan. Sudah tak ada jalan mundur bagi Surya Paloh. Roky Gerung sebut perang wacana dengan istana akan dimulai. Anies akan hancur di tangan Jokowi? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik dan akademisi Roky Gerung menyebut Surya Paloh ke depan akan total untuk mendukung Anies Baswedan dan melawan Jokowi. Hal ini karena, menurut Roky, momentum perbaikan hubungan antara Ketum Nasdem tersebut dan Jokowi sudah lewat. Menurut Roky, sebentar lagi orang akan melihat manuver Surya Paloh yang akan lebih berani menantang Jokowi. Kejadian akhir-akhir ini yang menimpa Nasdem juga menurut Roky tak membuat lemah sang bos besar media itu. Menurut Roky, Surya Paloh akan terus bertanding. Konsekuensi dari perlawanan Surya Paloh, lanjut Roky, akan berdampak pada pencapresan Anies Baswedan. Menurutnya, Anies akan terus mendapat gangguan di Pilpres 2024. Sebenarnya bukan gangguan, lebih tepatnya efek karena Anies dan Surya Paloh telah memilih jalan yang berseberangan dengan asas-asas nasionalis. Kita balik lagi pada kejadian di Pilpres 2014 dan 2019 yang benar-benar telah memberikan satu pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia untuk memahami apa itu demokrasi. Terlebih pasca kemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Jokowi berhasil merangkul musuh bebuyutan diajak untuk sama-sama membangun negara dan bangsa ini. Sungguh satu pemandangan yang sangat indah walaupun menguras emosi dan kesabaran. Namun, di antara kurun waktu 2014 sampai 2019 terjadi satu kejadian yang sungguh dan sangat luar biasa. Tak kala Pilkada Jakarta berlangsung, rakyat Indonesia disuguhi satu kejadian. Kalau tidak mau dibilang satu kecelakaan besar yang mampu mengoyak dan merobek Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Yaitu saat salah satu dari dua calon gubernur Jakarta yang dua-duanya adalah WNI keturunan menyajikan strategi politik identitas agama mayoritas untuk memenangkan pilkada. Tanpa harus dikatakan, strategi politik identitas yang digunakan secara licik oleh Anies Baswedan seperti sangat tidak disukai oleh Presiden Jokowi. Namun ketika tiba-tiba Nasdem menyatakan memilih Anies Baswedan sebagai capres resmi yang diusungnya, Jokowi sudah tak bisa lagi menahan diri untuk diam dan mendiamkan. Dan jika melihat gejolak politik sekarang ini, saya rasa Jokowi akan all out untuk memastikan si bapak politik identitas Indonesia itu tidak akan memimpin Indonesia. Jokowi memang tidak sekaya raya Surya Paloh dari sisi menteri, tapi kalau kita menakar nilai dan harga sebuah martabat, harga diri, integritas, dan kredibilitas seseorang, sorry to say, Surya Paloh sendiri berada jauh di bawah Jokowi. Surya Paloh telah melakukan kesalahan fatal dengan menjadi antitesa Jokowi di tahun 2024 untuk dijadikan lawan. Justru seharusnya Surya Paloh harus lebih berhati-hati terhadap Jokowi yang akan menjadi bukan siapa-siapa di tahun 2024. Karena dalam posisi Jokowi yang sudah bukan siapa-siapa lagi, pengaruh Jokowi akan menjadi lebih besar terhadap seluruh pendukungnya. Sebagai Presiden Indonesia, tangan, kaki, dan pikiran Jokowi tersandera untuk menyatakan keberpihakan dirinya pada satu nama capres secara terbuka. Tapi dalam posisinya yang bukan siapa-siapa, Jokowi akan mendapatkan kebebasan untuk menyatakan dukungan pada orang yang dipilihnya. Bahkan, jika Jokowi memilih sosok yang dia jagokan sebagai capres 2024, bukan dari PDIP atau sosok yang tidak didukung PDIP sekalipun, kata ya-nya Jokowi akan menjamin kemenangan sosok yang dipilihnya. Karena Jokowi punya harisma, punya sima, punya pengaruh yang kuat pada pendukung militannya. Dan jumlah dari pendukung militan Jokowi ini sangat signifikan. Jadi kemungkinan besar Anies akan gagal sebelum bertanding. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini strateginya salah gitu loh.
dibongkar Fahri Hamzah. Siap debat soal kesalahan fatal strategi Nasdem capreskan Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah siap adu debat untuk buktikan jika strategi Nasdem usung capres Anies fatal atau salah. Bahkan Fahri Hamzah siap adu debat dengan ahli strateginya Nasdem dan berikan bukti. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal. Nasdem dinilai tak cerdas berpolitik. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Memang jika diperhatikan keputusan Nasdem memang salah mengusung Anies sebagai capresnya. Atas keputusan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang, sekarang Partai Nasdem terbukti harus menerima akibatnya. Penurunan elektabilitas adalah hanya salah satunya. Yang lain diantaranya adalah ketika kemudian kredibilitasnya dipertanyakan. Ditinggal beberapa kader adalah salah satu buktinya. Padahal yang diketahui, meninggalkan partai itu adalah mereka yang sebelumnya bergabung karena melihat Nasdem sebagai partai yang punya kredibilitas lebih dalam memperjuangkan keindonesiaan yang sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa dulu. Mereka yang percaya Nasdem bahwa partai ini siap berdemokrasi dan bernasionalisme berkualitas seperti namanya. Tapi, sepertinya itu terlihat akan terhianati. Keputusan pencapresan Anies terlihat seperti tanpa pertimbangan yang jernih dan hanya dengan mengedepankan oportunitas. Kredibilitasnya juga dipertanyakan ketika kemudian partai politik yang digadang-gadang sebagai teman koalisinya berhasil menyandaranya demi kepentingannya masing-masing. Partai Demokrat juga besar kemungkinan akan meninggalkannya setelah AHY secara belak-belakan menginginkan posisi cawapres di hadapan Surya Paloh. Demokrat yang meninggalkan Surya Paloh dalam keadaan pusing itu jelas tamparan bagi Nasdem. Karena seperti diketahui bahwa mereka sebelumnya sudah meminta agar untuk posisi cawapres sebaiknya dari luar partai pengusung koalisi. Ketika sikap Surya Paloh dan pernyataan Nasdem seakan hanya dianggap angin lalu oleh Demokrat, jelas itu sebuah percobaan untuk mengecilkan mereka. Nah, ketika Nasdem menerima perlakuan yang sedemikian itu, ya pantas-pantas saja bila di kemudian waktu simpati kepada partai ini semakin hari akan semakin menipis. Tidak bisa mempertahankan rasa kebanggaan dari para pengikutnya. Akibatnya apalagi kalau bukan penurunan elektabilitas yang akan semakin parah? Bukan hanya itu saja. Akibat mengusung Anies, kepercayaan Presiden Jokowi pada Surya Paloh juga menjadi renggang. Ketika Nasdem memilih Anies bisa jadi itu adalah sebuah alamat atau petanda buruk. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah, SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru, ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal.
sangat berbahaya memang. Jadi waspadalah. Bagaimana kalau menurut Anda?